Mari kita akan lanjutkan pembacaan kita yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ya, sudah beberapa hari pada waktu hari yang pertama kita sudah belajar dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Bagaimana seorang suami meninggal dunia dan kemudian istrinya sebagai seorang janda dan punya 2 anak laki-laki memiliki banyak utang, mengalami kesulitan ekonomi, tetapi Tuhan menolong wanita janda ini. Dan kemudian kita sudah belajar bagian yang kedua, bagaimana seorang wanita kaya yang ada di Sunem tidak punya anak, mereka sudah lanjut usia dan tidak mungkin bisa punya anak. Dan kemudian wanita kaya ini mengalami mujizat, dianugerahi Tuhan seorang anak. Dan ketika anak ini berusia remaja, maka anak ini meninggal dunia. Tetapi seperti kata firman Tuhan, kalau Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik, maka Tuhan akan menyertai, menyelesaikannya sampai kepada akhirnya. Akhirnya, anak yang meninggal ini pun mengalami mujizat, dia dibangkitkan daripada kematian. Dan kemudian minggu yang lalu kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41, bagaimana di saat-saat terjadi kelaparan, terjadi krisis di Gilgal, saudara, maka serombongan nabi-nabi yang berkumpul di rumah Elisa itu semuanya terancam hampir mati karena keracunan. Tetapi Tuhan itu menolong para nabi ini sehingga mereka dilepaskan dari maut itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang diberi judul Memberi Makan 100 Orang. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat yang ke-42 dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Pada suatu waktu yang lain, seorang laki-laki datang dari Baal Salisa. Ia membawa untuk Elisa. Jadi laki-laki itu datang membawa untuk Elisa gandum yang baru dipotong dan 20 roti yang dibuat dari gandum hasil pertama panen tahun itu. Elisa menyuruh pelayannya membagi-bagikan roti itu kepada nabi-nabi itu. Ayat 43, tetapi pelayan itu berkata, tidak mungkin cukup untuk 100 orang. Jadi rotinya cuma 20. Mana bisa cukup untuk 100 orang? Elisa menjawab, bagikan saja supaya mereka makan. Sebab Tuhan berkata bahwa mereka akan makan dan setelah makan masih ada sisanya. Ayat 44, pelayan itu membagikan makanan itu, pelayan itu membagikan roti itu, yang cuma 20 itu kepada mereka. Dan mereka semuanya makan, setelah makan masih ada sisanya seperti yang dikatakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi saya sempat singgung, ini setting kisah ini terjadi di kota Gilgal. Dan pada waktu ini diceritakan di Gilgal itu terjadi kelaparan yang hebat sekali. Dan kalau kita teliti membaca Alkitab, saudara, Alkitab adalah kitab orang-orang jujur. Karena di Alkitab itu diceritakan apa adanya. Kalau terjadi krisis, itu ya benar-benar namanya krisis. Kalau terjadi kelaparan, artinya benar-benar terjadi yang namanya kelaparan. Kalau dikatakan mandul, itu artinya ya benar-benar mandul. Kalau dikatakan tidak mungkin, itu sesungguhnya benar-benar tidak mungkin. Nah, kembali kepada pokok cerita ini.
Jadi waktu itu terjadi krisis yang hebat di Gilgal, saudara. Kelaparan terjadi di mana-mana. Tetapi dari pembacaan firman Tuhan itu, meskipun terjadi kelaparan, ternyata ada seorang laki-laki itu datang untuk menemui Elisa, saudara. Apa yang dikerjakan oleh laki-laki itu? Ternyata laki-laki itu membawa persembahan sulung. Alkitab berkata begini, laki-laki ini membawa gandum yang baru dipotong. Dan kemudian juga membawa 20 roti yang dibuat dari gandum yang baru dipotong. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya mendampingi istri saya untuk khotbah, saudara, secara virtual di gereja di Jakarta, saudara, maka ada forum kesaksian, ya. Jadi sebelum mendengar firman Tuhan, ada forum kesaksian, dan saya sungguh dibuat takjub, terheran-heran, saudara. Ternyata kesaksiannya itu dari beberapa peserta yang hadir, saudara, mereka menceritakan tentang buah sulung. Ya. Saya bilang, hari gini, ya kan, di bulan Maret ini, kok ada ya orang yang kesaksian tentang buah sulung. Dan mereka waktu bercerita, bersaksi tentang buah sulung, mereka mengalami hal-hal yang spektakuler di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka sebagai businessman atau sebagai businesswoman, maupun mereka yang bersaksi sebagai karyawan atau karyawati, mereka mengalami hal-hal yang ajaib ketika mereka membawa persembahan sulung. Nah, ini saudara, di tengah-tengah krisis, laki-laki dari Baal Salisa mengerti akan firman Tuhan, dan laki-laki ini membawa persembahan sulung kepada Nabi Elisa. Firman Tuhan bilang begini, saudara, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kalau Tuhan berfirman, maka Tuhan itu pasti menggenapi. Jadi kita ini harus percaya akan Alkitab, akan firman Tuhan secara komplit. Kita percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu bagus, luar biasa, saudara. Amin, amin, dan amin. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuat orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Bahkan orang yang tidak bisa melihat menjadi melihat. Orang yang buta sejak lahirnya bisa melihat. Kita percaya, amin. Dan kita melihat melalui doa-doa setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk Ibu Kwi Syukeng yang sudah sekitar 5 tahun tidak bisa melihat. Melalui doa Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu Kwi Syukeng mengalami mujizat, matanya bisa melihat. Kita berdoa untuk Ibu Sri Harti Arif, ya, yang kena kanker payudara. Kita berdoa meskipun kita tidak mengenal beliau, saudara. Tapi kami mendengar kesaksian melalui doa Bapak Ibu sekalian. Maka kanker payudaranya berhasil diangkat, saudara. Dan Ibu Sri Wiharti Arif ini terdeteksi bahwa kankernya sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Bagus, kita percaya tentang mujizat kesehatan, kesembuhan. Tetapi kita juga harus percaya akan mujizat tentang ekonomi, tentang keuangan, maupun tentang pekerjaan. Maka itu laki-laki ini, saudara, dia mengerti akan hal ini, maka dia membawa persembahan sulung itu. Di dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan musim panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Alkitab dengan jelas berkata, saudara, selama bumi masih ada,
itu ada satu siklus yang tidak mungkin berhenti, yaitu menabur dan menuai. Kalau orang menabur pasti menuai. Kalau tidak menabur pasti tidak menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak. Itu hukum, Saudara. Hukum alam dan juga hukum rohani. Nah, dunia mulai kecil kita diajar, Saudara ya. Seperti saya waktu sekolah di kampung saya, di desa, saya sudah tahu. Hemat, pangkal, kaya, rajin, pangkal pandai. Itu udah diajarin guru mulai masa kecil, Saudara. Tetapi, Saudara, itu tidak alkitabiah. Segala sesuatu yang baik belum tentu benar, Saudara. Dikatakan ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum, Saudara. Ini hukum, Saudara, ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti terjadi dan kita alami, ya. Nah, Elisa, Saudara, setelah dia menerima persembahan berupa 20 roti itu, Saudara, yang semestinya itu cukup untuk Elisa. Tetapi lihat, Saudara, apa yang dikerjakan oleh Elisa itu sama dengan seperti apa yang dikhotbahkan oleh saudari kita Sisil, ya, 2 minggu yang lalu, bahwa budaya kerajaan sorga adalah tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan aku, diriku, dan saya. Elisa begitu menerima persembahan itu, dia bilang begini, ya, roti ini yang cuma 20 ini, bagi-bagikan deh. Kasih makan semua itu 100 orang, ya kan? Dan bujangnya bilang begini, mana cukup Tuhan, ini cuma 20 roti, ini semestinya cukup untuk kita berdua, ya kan? Karena roti ini bukan roti 20 truk, Saudara. Itu cuma roti 20 dan orang yang memberikannya itu memang diberikan untuk Elisa, Saudara. Orang ini nggak tahu waktu memberikan di situ ada banyak orang. Tetapi tuh Elisa berkata kepada bujangnya, udah bagi-bagiin, ya kan? Bagi-bagian, sebab firman Tuhan berkata bahwa mereka akan makan dan setelah makan masih ada sisanya. Jadi meskipun bujangnya merasa roti itu tidak mungkin cukup untuk 100 orang, tetapi ketika bujangnya ini, Saudara, dia taat, kita lihat bagaimana di ayat 44, setelah bujangnya ini membagi-bagikan roti itu, ternyata ajaib, Saudara. 100 orang itu bisa makan semuanya sampai kenyang dan masih ada lebihnya. Waktu saya dipulihkan di dalam pertobatan yang kedua, saya ini kan dalam keadaan bangkrut, utangnya di mana-mana, namanya jelek, badannya sakit semua, Saudara ya, kesehatannya sangat jelek. Tetapi saya mengerti banget tentang hukum tabur dan tuai. Waktu itu, Saudara, satu-satunya harta yang paling berharga itu adalah cincin kawin kami, Saudara ya. Cincin kain kami. Dan kemudian saya bilang sama istri saya, sayangku, ini kita ini kan nggak punya uang, utangnya di mana-mana. Hukum berkata kalau kita nggak menabur, kita nggak akan menuai. Ya, maka itu kemudian atas kesepakatan kami berdua, Saudara, kedua cincin kami buka di tengah-tengah kebaktian, dan waktu persembahan dijalankan, kami bawa persembahan 2 cincin ini untuk ditaburkan ke dalam persembahan itu. Nah, waktu itu kemudian, Saudara, karena saya tidak punya modal, tidak punya koneksi, maka pekerjaan yang paling gampang untuk dikerjakan adalah sebagai salesman daripada sebuah perusahaan asuransi, Saudara. Dan kemudian saya bilang kepada istri saya, nanti ya, ini kan kita cincin udah taburin. Nanti kalau kita dapat komisi,
Maka komisi yang pertama kita bawa ke rumah Tuhan. Ya, kemudian kami bekerja bersama istri saya yang luar biasa ini, saudara, pagi, siang, malam, door to door, datang ke rumah orang-orang untuk jualan asuransi. Akhirnya kami mendapatkan klien. Dan komisi yang pertama yang bakal saya terima itu jumlahnya kecil. Dan komisi yang kedua yang akan saya terima minggu berikutnya itu komisinya jauh lebih besar daripada komisi yang pertama. Ya, saya bilang oke, komisi yang pertama ini kita akan berikan kepada Tuhan. Nah, tiba waktunya untuk kami terima komisi, saudara. Ternyata ada kesalahan administrasi, saudara. Maka komisi yang saya terima bukan komisi yang pertama, tapi komisi yang kedua yang jumlahnya jauh lebih besar daripada komisi yang pertama. Dan itu, saudara, kita bilang, wah, ini kok komisi yang besar yang keluar. Dan komisi yang besar ini kami taburkan semua. Kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, singkat cerita, akhirnya, saudara, setelah kami bekerja sekian tahun, semua utang-utangnya itu lunas semua. Tidak ada hutang piutang. Bahkan kami bisa membelikan mobil untuk anak kami laki-laki yang ada di Indonesia. Dan setelah urusan utang-utang itu beres, urusan nama baik itu beres, urusan keluarga itu beres, kemudian urusan pelayanan itu beres, saudara. Maka pada tahun 2008 saya dibawa Tuhan untuk pelayanan di Amerika Serikat. Melalui renungan pada saat ini, saya percaya Tuhan di tengah-tengah krisis saat ini, di tengah-tengah situasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, kalau kita, saudara, menjadi orang yang bermurah hati, suka memberi untuk pekerjaan Tuhan, percayalah, kita tidak akan pernah kekurangan, tapi kita akan makan lebih daripada cukup, bahkan masih ada lebihnya. Artinya apa? Tuhan akan memberkati semua usaha pekerjaan kita dan ekonomi kita. Hukum dunia, saudara, ya. Kalau kita menabung, keuangan kita itu akan bertambah. Tapi hukum rohani, hukum Allah, kalau kita menabur, kita akan mengalami pelipat gandaan. Bukan hanya bertambah, tetapi pelipat gandaan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Allah Roh Kudus yang menolong, menyempurnakan, sehingga kami dapat menangkap isi hati dan kehendak-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.